Oke, nggak terasa sekarang udah sekitar 3 bulan sejak gue pakai Samsung S26 Ultra. Dan makin sering pakai HP ini, gue jadi makin tahu apa aja yang gue suka dan kurang suka. Terus ada fitur-fitur yang sepertinya setelah gue pakai lebih lama, ternyata nggak terlalu kepake buat gue. Dan termasuk ada fitur-fitur yang underrated. Nah, ini kenapa gue suka review update yang seperti ini, karena kalau misalnya pas baru dirilis yang review pertama kali itu waktu cobainnya lebih terbatas. Tapi karena sekarang udah 3 bulan, gue bisa share pengalaman pemakaian yang lebih lanjut. Jadi buat tonton lagi mempertimbangkan ganti ke Samsung S26 Ultra, semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke, yang pertama banget setelah pakai Samsung S26 Ultra ini sekitar 3 bulan terakhir, salah satu hal yang masih gua suka sampai hari ini adalah desainnya. Menurut gua, S26 Ultra tuh desainnya cakep banget loh. Kelihatan mewahnya. Terus sebagai orang yang biasanya pakai device yang warna gelap, gua nggak nyesel sih pilih warna cobalt violet ini. Warnanya bagus deh. Kadang gue juga pakai S26 Ultranya tanpa casing ya supaya bisa lihat desainnya yang cakep ini. Warna ungunya juga unik, kadang di angle lighting tertentu bisa kelihatan ungu, tapi kadang juga bisa kelihatan agak warna abu-abu. Dan kadang juga bisa agak kebiru-biruan, tergantung kondisi cahaya di sekitar. Warna yang unik sih. Terus selama 3 bulan pemakaian, S26 Ultra gue sejauh ini masih mulus, nggak ada baret sama sekali, termasuk di bagian framenya yang walaupun udah balik ke aluminium, bukan titanium lagi. Tapi sejauh ini dari pemakaian gue masih mulus. Di bagian portnya, tombol-tombolnya ini juga semuanya masih mulus. Sebenarnya S26 Ultra gue ini pernah jatuh sekali sih dari meja yang di belakang ini. Cuma untungnya waktu itu lagi pakai case jadi nggak ada baret atau penyok apapun. Terus di Samsung S26 Ultra ini juga nyaman banget gripnya. Jadi kalau mau pakai HP satu tangan juga nyaman karena bagian sudutnya lebih bulat, lebih rounded. Dan lebih nggak bikin pegel juga pas pegang HP-nya satu tangan seperti ini. Bahkan kalau mau lebih nyaman lagi, teman-teman bisa cobain pakai jari telunjuk buat bantu tahan HP-nya pas lagi digenggam kayak gini. Jadi jari telunjuknya ada di area ambient island di kamera belakang. S26 Ultra ini nyaman banget sih. Apalagi ditambah sambil pakai mode satu tangan seperti ini, menurut gue ini combo yang oke banget. Gue cukup sering sih pakai mode satu tangan seperti ini kalau misalnya lagi mager pakai 2 tangan atau satu tangan lagi misalnya lagi buat makan. Sebagai orang yang backgroundnya user iPhone, yang mode satu tangannya cuma sebatas turunin tampilan layar kayak gini, pas pakai mode satu tangan di S26 Ultra ini sih membantu banget. Nah tapi walaupun ambient island ini membantu buat kenyamanan pegang S26 Ultra, ini juga ada efeknya. Yaitu kalau lagi ditaruh di meja kayak gini, ini posisi yang gak nyaman banget buat pakai S26 Ultra. Coba lihat aja tuh, goyang banget kan? Jujur aja sebagai orang yang cukup banyak pakai laptop sehari-hari dan duduk di meja kayak gini, atau pas lagi di cafe, gue tuh cukup sering pakai HP-nya sambil ditaruh di meja buat scrolling atau lihat email, notifikasi. Dan setiap pakai S26 Ultra kayak gini tuh menurut gue kurang nyaman. Nah, gue udah coba compare sama iPhone 17 Pro yang area kameranya ini juga menonjol. Dan kalian bisa lihat bedanya, di iPhone juga ada goyang sih, tapi nggak sampai segoyang di S26 Ultra. Yang bahkan pas S26 Ultra yang dipakein case pun masih goyang guys. Sedangkan di iPhone 17 Pro kalau udah pakai case kayak gini udah aman banget, nggak goyang lagi. S26 Ultra ini nyamannya kalau nggak sambil dipegang ya paling ditaruh di phone holder seperti ini. Untuk di bagian layarnya, memang dari beberapa video, terus review orang-orang, layar di S26 Ultra ini nggak sebagus di S25 Ultra. Dari segi warna yang ditampilkan, terus anti-reflektifnya juga nggak sebagus di S25 Ultra. Nah, gue udah nggak ada S25 Ultra sih buat compare kiri kanan. Tapi menurut gue sih layar S26 Ultra ini tetap layar yang bagus kok. Warna yang ditampilkan bagus, tingkat kecerahan layar juga oke, maksimum bisa sampai 2600 nits. Yang untuk situasi outdoor sih ini juga masih bisa terbaca dengan jelas. Terus buat nonton atau main games, layar Samsung S26 Ultra ini masih oke banget kok menurut gua. Nah, fitur dari layar S26 Ultra yang setelah 3 bulan ini masih konsisten gua pakai sampai hari ini adalah fitur privacy display. Sejak pertama kali gue cobain fitur privacy display di S26 Ultra, ini menurut gue fitur baru yang masuk kategori fitur yang kepake banget. Nah, yang gue maksud dengan kepake banget, bukan berarti fitur ini gue aktifin 24 jam nonstop ya. Tapi gue udah setting privacy display ini cuma aktif di kondisi tertentu aja. Jadi cuma pas lagi buka aplikasi seperti banking, WhatsApp, email, dan beberapa aplikasi lainnya, privacy display ini baru langsung aktif. Terus juga pas lagi ketik PIN, pattern, password, ini juga gue aktifin. Dan termasuk notifikasi yang masuk juga udah gue atur pakai fitur privacy display. Plus gue juga aktifin yang maximum privacy protection ini, karena dari pengalaman gue kalau privacy displaynya bukan yang maksimum, sebenarnya masih bisa agak kelihatan sih dari samping. Tapi kalau udah nyalain settingnya maksimum, itu tuh udah hampir nggak kelihatan sama sekali. Kayak blank warna putih gitu layarnya. Ya memang kalau proteksi maksimum ini dinyalain di aplikasi yang dipakein fitur ini, tampilannya jadi kurang bagus sih, kayak kurang kontras, warnanya jadi kurang bagus. Tapi ya tujuan dari fitur ini kan buat proteksi ya, jadi gue lebih utamain buat jaga privasi dulu. Lagi pula kalau misalnya kayak aplikasi WhatsApp atau banking, layarnya kurang kontras kan ya nggak masalah sih. Dari pengalaman gue 3 bulan ini, fitur privacy display sangat membantu buat aktivitas sehari-hari gue, terutama kalau lagi di tempat yang ramai. Kayak misalnya di pesawat lagi duduk di sebelah orang lain, atau di cafe.
Kalau lagi buka aplikasi yang penting tuh jadi lebih tenang gitu, nggak bisa dilihat sama orang di sebelah kita. Terus gue juga udah atur buat aktifin fitur privacy display, gue bisa tinggal klik side button 2 kali aja seperti ini. Jadi lebih cepat. Tonton bisa atur dari setting side button, jadi gak kelihatan sama orang lain kita lagi mau nyalain fitur privacy display. Ini gue memprediksi kayak ke depan bakal makin banyak smartphone yang punya fitur kayak privacy display gini deh. Soalnya fitur ini tuh bukan cuma keren-kerenan atau gimmick doang, tapi fitur ini tuh fungsinya kepake banget. Oh ya, untuk di bagian layarnya, setelah 3 bulan ini masih mulus, gue udah pakein tempered glass juga dan so far masih mulus, nggak ada baret atau retak. Ya semoga jangan sampai ada ya. Next, untuk di bagian stylus atau S Pen-nya ini, gue nggak gitu pakai sih selama 3 bulan terakhir ini. Paling use case yang bikin gue pakai S Pen ya pas lagi tanda tangan dan edit foto di Adobe Lightroom. Soalnya kalau pakai S Pen tuh lebih gampang gitu buat atur adjustments, masking, remove objek yang kecil. Tapi ya di luar itu gue jarang banget pakai S Pen. Apalagi ditambah sejak di S25 Ultra udah nggak ada Bluetooth-nya lagi, jadi ya use case-nya makin dikit. Bahkan sekarang agak tricky juga. Kalau tonton masukin S Pen-nya dari sisi yang salah, nanti S Pen-nya akan seperti ini. Ada bagian yang agak keluar gitu. Jadi harus bener, harus pas, baru S Pen-nya ada di dalam HP-nya dengan rapi. Untuk daya tahan baterai dari S26 Ultra, dari yang gue coba ini juga udah bagus, udah cukup banget buat seharian dari kebutuhan gue. Nah, gue pribadi bukan orang yang sering pakai HP buat gaming ya, paling cuma sesekali aja. Kebanyakan dari use case gue ya buat buka sosmed, nonton YouTube, browsing, sesekali pakai kamera. Kebanyakan seputar itu sih. Gamingnya cuma kadang-kadang aja. Rata-rata dari pemakaian gue bisa dapat screen on time sekitar 7-8 jam. Kalau lagi buat video S26 Ultra ya itu bisa lebih banyak lagi pakai HP-nya. Tapi normalnya dari pemakaian gue dalam satu hari biasanya masih ada sisa. Pas kemarin di Jepang pun gue sempat pakai S26 Ultra ini seharian. Pakai buat ambil foto, video, eSIM-nya juga aktif, buat buka Maps. Dan baterainya tuh udah awet banget. Pas jam 11 malam masih ada sisa 5%. Yang menurut gue sih ini udah reliable banget buat seharian. Kapasitas baterainya masih 5000 mAh sih, tapi optimalisasi software dan hardware-nya bikin penggunaan baterai S26 Ultra ini jadi lebih efisien. Bahkan selama 3 bulan ini gue belum pernah loh pakai S26 Ultra ini sampai baterainya habis dalam 1 hari. Terus yang gue juga suka, S26 Ultra ini casnya cepet. Sebenarnya bisa lebih cepat lagi sih super fast charging 3.0 kalau pakai charger minimal 60 watt. Misalnya charger Samsung yang ini. Tapi karena gue punyanya yang 45 watt, ini pun juga udah termasuk cepat. Gue pernah coba cas 30 menit dari 16% itu bisa terisi sampai 75% yang buat gue ini udah cukup oke sih. Udah cukup lah buat seharian walaupun ya belum full. Oh ya, kalau tonton tertarik gue bikin video day in the life pakai Samsung S26 Ultra ini, coba tulis di komen ya. Nah, lalu untuk di bagian kamera, ini gue juga udah ambil foto dan video yang banyak pakai S26 Ultra selama 3 bulan ini. Kalau buat foto, menurut gue S26 Ultra ini juga udah reliable banget. Warnanya vibrant, tajam juga iya, bokehnya juga bagus. Terus pilihan focal length-nya ada banyak, lalu telefoto juga ada. Kalau dari pengalaman gua, menurut gua walaupun pilihan zoom-nya ada banyak, yang masih layak buat dipakai atau kalau mau diupload ke sosmed itu paling sampai yang 10x sih. Kalau di atas 10x, misalnya yang 30x aja, itu udah terlalu digital zoom banget dan kelihatan sangat dipoles sama AI gitu, udah agak kurang menurut gua. Tapi ya memang kalau fungsinya buat lihat sesuatu yang jauh atau lihat teks yang jauh, yang 30x atau bahkan yang 100x ini juga masih layak digunakan. Gua udah coba foto dari berbagai situasi cahaya, mulai dari yang terang di siang hari, indoor, low light malam hari. Kualitas kameranya udah reliable kok. Pas low light juga noise-nya termasuk minim. Terus gue juga udah coba foto beberapa foto RAW dari kamera Samsung S26 Ultra dan filenya juga gampang diedit di Adobe Lightroom. Teman-teman bisa ubah foto RAW dari yang awalnya kayak gini, jadi begini. Untuk kamera depannya, menurut gue hasil fotonya masih terlihat natural, tekstur kulit juga oke. Kamera depannya ini masih sama sih seperti di S25 Ultra, masih 12 megapiksel, ukuran sensor juga sama, aperture-nya sama. Kalau teman-teman mau lihat perbandingannya sama kamera depan iPhone 17 Pro, kalian bisa nonton video review yang pertama kali. Tapi karena kali ini kita mau review update Samsung S26 Ultra, jadi fokusnya ya ke S26 Ultra aja. Nah, tapi kalau di situasi low light, menurut gua hasil foto kamera depannya nggak sebagus pas lightingnya lagi oke ya, kayak di siang hari gitu. Karena detailnya mulai agak kurang, terus kadang suka miss fokus. Kalau mau pakai kamera depan di S26 Ultra, menurut gue perlu cari tempat yang lightingnya lebih oke sih. Untuk kualitas video dari Samsung S26 Ultra ini, semakin sering gue pakai buat video, ternyata menurut gue kualitas videonya bagus loh. Dynamic range-nya oke, terus stabil juga iya, dan tajam juga. Kualitas videonya underrated menurut gue. Dari beberapa video yang udah gue ambil, gue lumayan suka sih sama kualitas video dari S26 Ultra ini. Kalau siang hari sih udah oke banget ya. Terus kamera telefotonya juga reliable. Ini video dari kamera telefoto 5x dan hasilnya juga bagus. Kontrasnya oke, detailnya juga masih jelas. Terus buat indoor juga masih bagus. Kalau malam hari atau situasi low light ini juga masih termasuk bagus. Untuk flare kadang bisa kelihatan juga. Yang sebenarnya ini normal. Cuma kalau di S26 Ultra ini sepertinya cukup bagus ya buat handle flare di kameranya.
Kalau soal video, yang gue kurang suka itu ada di bagian kamera depannya. Gue udah coba ambil beberapa video dari kamera depannya, dan jujur aja menurut gue video kamera depan S26 Ultra ini rada kurang ya. Termasuk pas siang hari juga yang lightingnya masih oke kayak gini, kualitas video itu masih kalah terutama dibandingkan sama seri iPhone 17 atau iPhone Air. Kalau di kamera depan S26 Ultra, menurut gue warna kulit gue jadi kelihatan agak pucat. Sedangkan kalau di iPhone 17 Pro ini lebih akurat, lebih mendekati warna kulit yang sebenarnya. Bahkan kalau di situasi low light, kualitas video kamera depannya juga makin menurun. Contohnya aja video ini nih, pas malam hari. Seperti yang tonton lihat di layar, ini videonya banyak noise, terus juga jitter. Jadi kalau misalnya tonton mau buat video dari kamera depan S26 Ultra, saran gue adalah carilah tempat dengan lighting yang benar-benar bagus. Terus di video Samsung S26 Ultra ada kodek video profesional buatan Samsung yang namanya APV, dan ini juga jarang gue pakai sih. Kurang lebih kayak fitur ProRes di iPhone lah, bukan fitur yang akan sering kalian pakai, tapi kalau kalian mau color grading videonya, kalian bisa rekam dalam APV. Cuma tonton perlu pastiin nih, software editing yang kalian pakai itu support file APV atau enggak. Kalau di Final Cut Pro sih sampai sekarang belum support ya, jadi nggak bisa edit di Final Cut Pro. Tapi gue udah coba pakai DaVinci Resolve, dan di aplikasi ini ternyata udah support. Oh ya, terus juga ada fitur horizontal lock. Ini juga fitur yang selama 3 bulan ini gue nggak pernah pakai sama sekali selain dari pas pertama kali cobain fitur horizontal lock. Karena ini memang fitur buat use case khusus aja sih, dan buat sehari-hari nggak akan dipakai kalau buat gue. Untuk performa dari Samsung S26 Ultra, sejauh ini gue nggak pernah merasa S26 Ultra ini lemot. Ngapain aja so far udah cepet kok. Buat buka beberapa aplikasi sekaligus, multitasking seperti ini, yang walaupun gua nggak pakai multitasking seperti ini setiap saat, tapi kapanpun dibutuhkan S26 Ultra ini bisa banget buat multitasking. Terus main games pun juga bisa main dengan setting maksimum. Main games rata kanan itu juga udah aman banget lah. Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 dengan RAM 16GB ini bikin Samsung S26 Ultra secara performa udah oke. Ya memang di beberapa case S26 Ultra ini juga bisa jadi agak panas ya, kayak misalnya dipakai buat main games terus-terusan. Atau dari pengalaman gue pernah juga pas ambil foto video outdoor siang hari, itu juga suhunya jadi panas banget. Tapi ya sejauh ini itu cuma di case tertentu aja. Normalnya sih kalau buat sehari-hari S26 Ultra ini nggak pernah sampai overheat. Terus untuk fitur-fitur AI, ada beberapa fitur AI yang kepake beberapa kali selama 3 bulan ini. Yang pertama pastinya AI Assistant Gemini. Ini membantu banget buat tanya-tanya informasi, kadang bisa buat diskusi ide juga. Terus fitur Circle to Search ini juga lumayan kepake. Dan satu lagi fitur buat hapus objek di foto yang pernah beberapa kali gue pakai buat hapus objek yang gue nggak mau ada di dalam frame fotonya. Dan ini juga salah satu fitur AI di S26 Ultra yang cukup reliable sejauh ini. Tapi kalau secara software, fitur baru favorit gue adalah bisa kirim file secara langsung ke MacBook via Quick Share. Sebagai user MacBook, ini sih poin plus banget ya, karena sekarang udah lebih gampang kalau mau pakai S26 Ultra dengan MacBook. Nah kalau ditanya worth it atau enggak pakai S26 Ultra, selama 3 bulan ini menurut gue sih pendapat gue tetap sama ya seperti sebelumnya. Kalau misalnya tonton sebelumnya pakai S25 Ultra atau S24 Ultra, menurut gue sih belum waktu yang tepat buat upgrade ke S26 Ultra ini. Karena ya HP kalian juga masih bagus banget dan masih kecepatan menurut gue. Tapi buat teman-teman yang mungkin upgrade-nya dari HP yang lebih lama atau ini HP flagship pertama kalian, Samsung S26 Ultra ini masih HP yang reliable banget sih buat jadi daily. Baterainya awet, performa bagus, kamera juga udah termasuk reliable, dan banyak fitur-fitur AI juga yang bisa membantu aktivitas kalian sehari-hari. So itu dia review dari Samsung S26 Ultra setelah penggunaan 3 bulan. Kalau menurut tonton gimana nih? Kalian udah ada yang upgrade ke S26 Ultra juga atau belum? Terus kalau misalnya udah upgrade, pengalaman kalian seperti apa sih? Coba share di komen ya. Oke, thank you buat teman-teman yang udah nonton sampai detik ini. Jangan lupa untuk klik tombol like kalau kalian suka dengan video ini dan juga subscribe supaya kita bisa ketemu lagi di video-video yang berikutnya. Bye!